Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemanis alami. Dan yang saya bahas di sini adalah manitol, sorbitol, dan xilitol. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agustina Suryadewi, NIM 20030214004040 dengan dosen pengampu Bapak Sami SSI MSI. Video ini akan membahas pengertian pemanis, perbedaan pemanis alami dan pemanis sintetis, pemanis alami yang sudah diizinkan oleh Permenkes, dan contoh pemanis alami yang akan saya bahas di sini, manitol, sorbitol, dan xilitol. Yang pertama adalah pengertian pemanis. Pemanis adalah bahan makanan yang digunakan untuk menimbulkan rasa manis baik diperoleh dari bahan alami maupun buatan. Pemanis termasuk dalam tambahan pangan atau aditif. Aditif makanan ini sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah atau memperbaiki rasa manis. Yang kedua, perbedaan pemanis alami dan pemanis sintetis. Pemanis alami. Pemanis alami diperoleh dari bahan-bahan nabati atau hewani. Pemanis alami dihasilkan dari proses ekstraksi atau isolasi dari tanaman dan buah atau melalui enzimatis. Contohnya sorbitol, xilitol, dan manitol. Yang kedua, pemanis sintetis. Pemanis sintetis bahan-bahannya tidak diperoleh dari alam. Pemanis sintetis dihasilkan melalui proses kimia. Senyawa hasil sintetis laboratorium. Pemanis sintetis tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Contohnya neotam, esusalfam K, dan aspartam. Yang ketiga, pemanis alami yang sudah diizinkan oleh Permenkes. Yang pertama, sorbitol. Yang kedua, manitol. 3, isomalt atau isomaltitol. 4, glikosida steviol. 5, maltitol. 6, laktitol. 7, xilitol. 8, eritrito. 9, gula pasir. 10, gula aren. Dan yang terakhir, madu. Contoh pemanis alami yang saya bahas di sini adalah manitol, sorbitol, dan xilitol. Yang pertama, manitol. Manitol adalah alkohol yang dibuat dari monosakarida monosa dan galaktosa. Manitol merupakan monosakarida poliol yang berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, larut dalam air, sangat sukar larut di dalam alkohol, tidak larut hampir dalam semua pelarut. Tingkat kemanisan manitol relatif sebesar 0,5 sampai 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa. Nilai kalori manitol sebesar 1,6 kilokalori per gram atau 6,69 kilojoule per gram. Manitol terdapat di dalam nanas, asparagus, ubi jalar, dan wortel. Data tentang manitol memiliki rumus C6H14O6, massa molar 182,172 gram per mol, memiliki nama dagang osmitrol dan lainnya, memiliki massa mol 182,172, sinonimnya D-manitol dan gula mana, memiliki nama sistematis IUPAC 2R, 3R, 4R, 5R, heksane 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksol. Dan berikut ini merupakan struktur kimianya. Penggunaan manitol sebagai pemanis dan obat-obatan. Sebagai pemanis,
Mannitol digunakan dalam makanan bagi penderita diabetes karena kurang terserap oleh usus. Sebagai obat digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata, seperti pada glaukoma, dan untuk menurunkan peningkatan tekanan intrakranial. Secara medis, mannitol diberikan secara injeksi. Efeknya mulai terasa biasanya dalam waktu 15 menit dan bertahan hingga 8 jam ke depan. Kemudian sorbitol. Sorbitol atau biasa dikenal dengan glusitol adalah gula alkohol dengan rasa yang manis yang dicerna secara lambat oleh tubuh manusia. Sorbitol biasanya dibuat dari sirup jagung, tetapi bahan ini juga terkandung secara alami dalam buah apel, pir, persik, dan prune. Sorbitol diperoleh dengan proses reduksi glukosa, gugus aldehida (CHO) menjadi alkohol primer atau hidroksil COH(H2). Sorbitol diubah menjadi fruktosa oleh sorbitol 6-fosfat 2 dehidrogenase. Sorbitol adalah isomer mannitol yang merupakan jenis gula yang lain. Perbedaan di antara keduanya adalah orientasi kelompok hidroksil di karbon 2. Walaupun mirip, kedua bahan ini tidak berasal dari objek yang sama di alam. Titik leleh dan penggunaannya juga berbeda. Data tentang sorbitol memiliki rumus kimia C6H14O6. Massa molar 182,17 gram per mol. Penampilan white crystalline powder. Densitas 1,49 gram per cm. Titik lebur 94-96 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit 201-205 dan dalam Kelvin 367-369 Kelvin. Kelarutan dalam air 2350 gram per liter. Suseptibilitas magnetik atau biasa disimbolkan dengan X minus 107,80 kali 10⁻⁶ cm kubik per mol. Dan ini merupakan struktur kimia dari sorbitol. Penggunaan sorbitol. Selain digunakan sebagai pemanis, sorbitol juga bisa digunakan sebagai pencahar, produk makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. Sorbitol dapat bekerja sebagai pencahar atau laksatif untuk mengatasi konstipasi dengan cara menarik air ke usus besar dan menstimulasi untuk buang air besar. Sebagai obat pencahar, sorbitol dapat digunakan bila diminum atau sebagai enema. Sorbitol sudah ditetapkan aman bagi orang tua, meskipun demikian tidak dianjurkan tanpa petunjuk dokter. Sorbitol ditemukan di sejumlah buah kering dan memberikan efek pencahar pada buah plum. Untuk produk makanan, sorbitol digunakan sebagai aditif krioprotektan atau dicampur dengan sukrosa dan natrium polifosfat yang dapat mencegah pembekuan dalam produksi surimi dari ikan. Selain menjadi pengganti gula, sorbitol juga digunakan sebagai humektan dalam kue kering dan produk pangan dengan kandungan air rendah seperti selai kacang dan buah yang diawetkan. Sorbitol juga berguna dalam pembuatan roti dengan bekerja sebagai plasticizer dan memperlambat proses menjadi basi. Kosmetik dan produk kesehatan. Sorbitol sering digunakan dalam produk kosmetik sebagai humektan dan agen pengental. Sorbitol juga digunakan dalam produk mouthwash dan pasta gigi sebagai produk kesehatan. Yang ketiga adalah xylitol. Xylitol adalah monosakarida poliol 1,2,3,4,5 pentahidroksipentane yang secara alami terdapat dalam beberapa buah dan sayur. Buah seperti stroberi, raspberry, plum, dan sayur seperti labu, kembang kol, bayam, jamur,
alga, dan ragi. Silitol berwujud padatan kristalin yang berwarna putih dan larut di dalam air. Silitol tidak memiliki aftertaste dan dikatakan aman untuk penderita diabetes dan hiperglikemia. Hal ini karena silitol memiliki indeks glikemik atau GI rendah yaitu 7 dibandingkan gula yang memiliki GI 100, sehingga silitol berefek lebih rendah dalam gula darah. Nomor kode European Union untuk silitol adalah E967. Silitol memiliki 2,43 kilokalori per gram, yang lebih rendah daripada gula yang memiliki 3,87 kilokalori per gram. Metode produksi silitol dengan biosintesis meliputi fermentasi silosa dengan ragi Microbacterium smegmatis dan konversi silosa menjadi silitol oleh Candida tropicalis. Silitol pertama kali ditemukan pada tahun 1891 oleh seorang ahli kimia Jerman, Emil Fischer. Silitol mulai banyak digunakan saat Perang Dunia II pada masa 1930-an untuk mengatasi masalah kelangkaan gula. Kemudian pada 1960-an, silitol diperdagangkan di Jerman, Swiss, Uni Soviet, Jepang, Italia, dan Cina. Silitol disetujui penggunaannya oleh FDA pada tahun 1963 sebagai aditif pangan. Saat ini, penggunaan silitol sudah disetujui dalam produk pangan, obat-obatan, dan produk kesehatan mulut di lebih dari 35 negara. Data tentang silitol memiliki rumus kimia C5H12O5, memiliki massa molar 152,146 gram per mol, memiliki massa jenis 1,52 gram per cm kubik, memiliki titik lebur 92 sampai 96 derajat Celcius atau di dalam Fahrenheit 198 sampai 205 derajat Fahrenheit dan di dalam Kelvin 365 sampai 369 Kelvin. Memiliki titik didih 345,39 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit 653,70 derajat Fahrenheit dan dalam Kelvin 618,54 Kelvin. Prediksi nilai menggunakan metode adapted stain dan Brown. Memiliki kelarutan dalam air sekitar 100 gram per liter. Dan berikut ini adalah struktur kimianya. Penggunaan silitol. Silitol digunakan sebagai pengganti gula dalam produk-produk pangan, obat-obatan, suplemen makanan, pasta gigi, dan permen karet. Silitol dapat diserap tubuh lebih lambat daripada gula dan memiliki kalori 40% lebih rendah. Silitol sudah disetujui sebagai aditif pangan di berbagai negara termasuk Amerika dan Indonesia. Penggunaan silitol untuk menggantikan gula dalam produk pangan diklaim dapat memberi manfaat kesehatan gigi yang lebih baik. Tetapi, masih belum terdapat cukup bukti untuk menunjukkan silitol dapat mengurangi karies gigi pada anak-anak. Demikian penjelasan tentang pemanis alami yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.